Tuhan itu transformer. Nah, makanya didohirkan oleh dia teknologi transformer gitu kan tadi. Makanya kun fayakun. Jadilah aku ingin jadi apa. Nah itu. Maka tahapannya di situ adalah kalian harus mengerti, akan harus melewati hukum alam. Untuk transformer. Tuhan itu transformer. Maka selalu dalam Al-Quran itu ini ja'ilun, ja'ala, menjadikan. Aku menjadi. Yang menjadikan anjing yang jadi anjing. Yang menjadikan manusia yang jadi manusia. Yang menjadikan seluruh ini adalah dia semuanya. Maka sekarang oleh ilmu pengetahuan dibuktikan. Gitu. Bukan hanya oleh Ibnu Arabi. Jadi sekarang ini masanya jangan terjebak hanya pada kitab-kitab itu. Karena sekarang ini oleh Tuhan, keilmuan, ini gerbangnya sedang dibuka. Maka Abah saya itu sedang mengantarkan kalian ke situ. Kan khawatir nanti kalau kalian masih beragam pada doktrin, berapa tahun, usah hitungan puluhan tahun. Beberapa tahun lagi agama akan bubar kok. Gitu. Siapa yang lagi mau percaya dengan agama? Karena dari awal pun Tuhan tidak ngomong agama. Din, hubungan, frekuensi, vibrasi, resonansi. Karena salah dalam. Maka hari ini kalau nggak dicerahkan, berarti kita termasuk kaum yang akan dipunahkan. Sebagaimana dulu Wonosobo, kaum Sabah dihancurkan jadi Wonosobo. Ya. Kaum Babilonia, Bani Ad, Bani Samud sudah dihancur-hancurkan. Karena tadi surat Al-An'am 133, kalau kamu tidak bisa mengikuti hukum alam, artinya kamu gagal dalam seleksi alam, kamu akan punah. Itu berlaku, sahabat. Mana dinosaurus sekarang? Punah. Karena tidak bisa. Marilah kita senantiasa berjalan pada hukum-hukum Allah, pada sunatullah. Marilah kita berjalan merasakan Allah pada wujud Muhammad, tebarkan kasih sayang, tebarkan cinta, tadi semua ya. Nama Muhammad adalah merupakan nama yang terpuji ya. Jadikanlah tubuhmu adalah sebagai siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Supaya engkau tersambung, seimbang pada hukum-hukumnya. Berapa kali pun kau mengucapkan sholawat kepadanya, tetapi kalau kau tidak berjalan sesuai dengan hukumnya, menyayangi makhluk sama seperti menyayangi dirinya. Dan dikisahkan pada baginda Nabi Muhammad adalah beliau menyayangi Yahudi, menyuapi Yahudi. Beliau pun adalah bagaimana mencintai pendeta Majusi. Beliau mencintai adalah pendeta Nasrani. Ya. Maka itulah kenapa disebut dengan Madinah. Tadi semuanya. Ada masyarakat Madani. Madinah itu adalah masyarakat Madani. Ya sahabat. Yang mana adalah manusianya seperti di Kalimantan. Adalah manusianya berada pada adalah Samarinda. Itulah baginda Nabi selalu sabidul hayawat tawadu, tawadu kepada siapapun ya. Maka dalam perjalanannya beliau selalu mengajak kepada kita adalah selalu tawadu, kepada yang tawadu adalah sedekah, tetapi sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Marilah kita berjalan bukan hanya menyebut-nyebut namanya, tapi merasakan kehadirannya. Merasakan wujudnya, makanya la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Itulah kenapa beliau disebut dengan adalah sebagai Muhammad, adalah jiwa yang terpuji. Adalah jiwa yang terpuji, adalah yang senantiasa adalah menyaksikan. Itulah kenapa juga Fatihah itu alhamdu. Menggunakan alif lam lil istighraq. Seluruh puji itu memang milik Allah. Maka berlakulah pada alam ini adalah hukum puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis. Tetapi yang tidak boleh terlupa adalah hanya satu sebetulnya, hanya puji qadim alal qadim. Ya. Maka kehidupan alam ini sahabat adalah merupakan kenyataan. Maka disebutkan kehidupan dunia ini adalah ainullah. Maka kita manusia ini adalah ainullah, kenyataan Allah, wujud Allah dari semua ya. Maka ini yang harus dipahami, selaraskan tadi semua.
Maka kalau kalian mengerti tentang keselarasan itu sebetulnya, itulah sholat. Menyadari, merasakan, membuktikan kehadiran Tuhan pada setiap helaan nafas, pada setiap gerakan daripada setiap dentuman jantung, ya, dan setiap segala tumbuh, segala yang tumbuh pada ada kuku di jarimu. Maka sesungguhnya ada hukum keseimbangan yang luar biasa. Bagaimana Allah sampaikan tadi dari surat As-Samsi tadi semua, ya. Bagaimana waktu pagi, waktu duha, waktu malam, bagaimana bumi dihamparkan, gunung ditegakkan, tadi semua, ya. Semuanya mengikuti hukum sunatullah. Dan kalau kalian mengerti bahwa sesungguhnya seperti seluruh makhluk ini adalah selalu ada, hanya berpindah saja. Kayak Allah ingatkan tentang gunung. Apakah kalian kira gunung itu tidak berpindah? Maka jangan aneh, selalu ada anak gunung dari semua, ya. Kalau kalian saksikan batu-batu yang besar, pasti sakingnya itu banyak batu-batu kecil. Keluarganya. Nah, itu juga harus dipelajaran. Ada satu RT itu Abah saksikan hanya berwujud batu, ya sahabat. Nah, itulah yang kamu nggak ngerti masalahnya. Dan inilah keabadian sebetulnya. Dan maka oleh karena itulah mari kita selalu berjalan pada hukum Tuhan. Bukan nyebut-nyebut, mengira-ngira, menciptakan Tuhan dengan pikiran. Tapi membuktikan Tuhan itu sendiri. Selama ini manusia menciptakan Tuhan, menciptakan neraka, menciptakan surga sesuai pikirannya. Yang menafsirkan dari firman-firman Tuhan itu. Tapi dia percaya Tuhan itu laisa kamislihi. Dan disinilah sahabat kenapa dia disebut Allah dan dia disebut sebagai Tuhan, Rob dari semua, ya. Rob membaca adalah mencipta, memelihara, mengatur. Nah, oleh karena itulah kalau kalian percaya dan merasakan keterikatan, ketergantungan dari semua, ya. Maka dia kenapa disebut adalah Raufur Rahim, terus Afun Karim, ya. Itu sebetulnya sudah harusnya menentangkan, tentramkan jiwamu bahwa kamu sedang digunakan olehnya, gitu. Bukan kamu menggunakan dirinya. Selama ini manusia seolah-olah menggunakan Tuhan, semua gitu. Kebalik, gitu kan tadi. Nggak ada wayang yang menggunakan dalang, nggak ada wayang yang ngomong-ngomong neraka dalang. Neraka, surga, terserah dalang. Cuma kita harus berjalan pada hukum dalang, gitu kan tadi. Di dalam kancah adalah keabadian Tuhan, sahabat. Karena Tuhan itu abadi tadi semua. Dan Tuhan itu tidak akan mengulur apa yang sudah didohirkannya. Nah, inilah juga kita harus mengerti tentang makna kiamat, itu kan tadi semua. Tidak akan Tuhan itu. Kalau gitu Tuhan itu nggak abadi namanya. Maka kenapa dia memiliki sifat nama, misalnya Al-Musawwir. Al-Musawwir itu yang memberi bentuk. Maka batalah dia sebagai Tuhan, Allah, kalau tidak ada lagi bentuk makhluk, gitu kan tadi semua. Al-Musawwir itu yang memberi bentuk, yang memberi rupa, tadi semua. Pada segala makhluk yang ada. Itu mobil itu adalah dibentuk oleh Allah, tadi semua. Ya. Nggak ada manusia bisa menciptakan mobil. Dialah Al-Musawwir, tadi semua. Bagaimana menciptakan bentang alam, pemandangan, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya ini adalah kata Abah juga. Sekali lagi, setelah Allah tajalliyat, ta'ayyunat, tanajulat, nggak ada lagi abadi, abadan, abada. Khaliduna fiha. Fiha khalidun. Ada isim domir fiha. Nah, kenapa ada isim fiha? Tergantung kamu, gitu loh. Maka disinilah hubungan abid wal ma'bud tadi. Antara yang membentuk, yang dibentuk. Al-Musawwir itu pembentuk. Kalau kamu tidak ada lagi bentuk kamu nanti, itu gagal dia sebagai Al-Musawwir, pembentuk. Makanya mari jangan bodoh. Maka kita ini tauhidnya harus matang. Tadi semua. Kamu kalau nggak ada matang tauhid, yakin itu di mana? Nggak ada. Makanya itulah perjalanan manusia itu adalah maka harus kenal Tuhan dari awal. Maka awwaluddin ma'rifatullah. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Awal yang wajib pada orang itu kenal dulu
Kalau kamu abid harus kenal pada ma'bud. Maka Nabi bersabda, la tasyihu ibadah ila bima'rifatil ma'bud. Tuh, kan gitu. Maka Abah solimbatkan tadi semua. Kalau abidnya adalah si gelas kaca, ma'budnya ya si kaca. Gitu. Karena inna robba, karena kamu bedakan lagi Rob dan Allah lagi, Tuhan. Semua. Orang Islam masih belum bisa membedakan mana Tuhan, mana Allah. Tadi semua. Ya. Inilah persoalan. Karena betapa bebelnya pandangan batinmu itu. Karena kau selalu salah memandang dia. Menuduh dia dengan cara yang salah. Padahal betapa sayangnya dia pada dirimu. Tadi semua. Ya. Betapa dia menjagamu. Karena dia itu tugas dia mencipta, memelihara. Kemudian juga membentuk al-musawwir. Dia adalah khalaq, pencipta. Maka kamu adalah, dia khalik. Maka kamu makhluk. Kenapa ada mim pada makhluk, tempat kholik, nah gitu kan tadi semua. Kenapa disebut masjid, tempat sujud, gitu kan tadi. Ya. Kenapa disebut iman, nah, kata pakai mim, mukmin, si mukmin, ya, tempat si iman, tadi semua. Kenapa mim pada muslim, tempat si Islam, tadi semua. Nah itu. Kenapa muhsin pakai mim, ya, tempat si ihsan, gitu. Tempat. Maka lihat kamu kaidah bahasa Arab. Pakai tempat atau alat kan isim pakai mim itu. Masjid, tempat sujud. Tapi kamu tidak pernah sujud dan ruku tubuhnya. Tadi semua. Karena tadi Tuhannya masih dianggap sosok. Gitu kan tadi. Padahal Tuhan yang begitu kelihatan oleh matamu. Itu. Perwujudannya semuanya. Tadi. Walaupun lewat nurnya tentu. Nur af'alnya. Nampak pada segala apa yang ada. Maka karena nur af'alnya itulah, maka berlaku keseimbangan di alam ini luar biasa. Kamu saksikan, mana tempat yang habis kebanjiran, longsor, pasti lebih indah tempat itu nanti. Setiap ada tempat habis bencana tsunami misalnya, akan lebih indah. Di riset hukum alam semua. Seperti kamu terluka. Sebetulnya nggak usah pergi dijahit sebenarnya. Karena hukum keseimbangan akan selalu berlaku pada kulitmu, pada tadi. Makanya biasakan, kata Abah, untuk senantiasa mensalami tubuh ini. Assalamualaikum ya zat, ya pada tubuh ini zatnya Allah juga. Assalamualaikum ya nur, ya inilah nur Muhammad juga. Assalamualaikum ya Allah, ya nggak jauh darimu juga. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya wujudmu itu. Assalamualaikum apa namanya, ya ruhi, ya kamu, ya jasadi, ya kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruhi, jismi, dami, lahmi, semua tubuhmu. Salami dulu. Karena kamu adalah bukan makhluk sembarangan sesungguhnya. Tadi semua. Maka inilah sahabat. Jadi mari pada kesempatan pagi hari ini kita memahami tentang hukum keseimbangan Allah. Jadi Allah Al-Musawwir akan selalu membuktikan dia sebagai Al-Musawwir, akan membentuk terus sampai kapanpun dia ada. Kamu percaya dia itu kan? Dia itu adalah abadi, qadim dan bako. Maka segala apa penampakannya akan bako gitu kan semua. Nggak ada, ya, maksudnya bako itu dalam arti karena kamu kan salah melihat pada versi Adamnya, bentuk dan rupanya, identitasnya. Ya. Bentuk dan identitas akan rubah. Maka tadi, sekarang ini Abah sedang mengantar kalian ke gerbang portal baru dari semua. Karena kalau nggak diantar, jiwa kalian akan hancur nanti. Kalian akan menyaksikan satu saat Ka'bah hancur, hancur semua tuh. Yang doktrin-doktrin itu semua akan hancur. Dan kalian kalau tidak diantar hari ini, menemukan kiblat sejati yang ada pada dirimu sendiri, masjid sejati yang dulu Allah sudah bicara pada kita sebelum ada nama Muhammad, sebelum itu sebetulnya Tuhan sudah merancang. Jadi Al-Quran itu sahabat itu adalah sudah diadakan oleh Tuhan sebelum ada pemainnya gitu loh. Tanya tuh dari Mizwar, film itu akan dibuat gitu kan kalau sudah dirancang skenario-nya. Nah inilah Al-Quran ini skenario. Jadi kamu jangan terjebak pada sosoknya. Skenario itu jauh sebelum Adam diciptakan sudah dirancang oleh Allah.
Coba kamu ngaji Kifayatul Awamnya lebih dalami, pahami, kaitkan dengan inilah kata Abah juga. Ketidakseimbangan memahami tauhid tanpa memahami ayat-ayat kauniyah. Baik pada fisika, kimia, biologi, itu semua dari semua ya. Memang timpang, kamu tidak akan paham tadi semua ya. Akhirnya menuduh Allah pada hal-hal yang tidak benar, gitu kan tadi. Apalagi kalau sudah memandang umur dibagi-bagi, gitu kan tadi. Rizki kayak dibagi-bagi. Iya, kelihatannya begitu menurut syariat, gitu. Tapi kan kenyataannya hakikatnya nggak begitu dari semua. Maka hari ini kita orang Islam sungguh malu kepada mereka yang kalian kafirkan, yang telah bekerja, yang justru kalian menikmati kenikmatan. Sholat aja nggak pernah kok. Karena mereka sholat yang sholat. Tadi sholatnya di lab tadi semua ya. Mencari sesuatu yang berguna buat manusia. Ya buat kamu. Sementara kamu Tuhannya masih ditaruh di langit ketujuh tadi semua ya. Sampai hari ini masih ngomongin nabimu gitu kan tadi. Betapa jauhnya dia, betapa bodohnya dia. Nah inilah karena ketidakmengertian hakikat langit gitu kan tadi. Nah sekarang kan oleh dunia pengetahuan langit itu kemana? Yang disebut langit itu mana gitu kan. Buminya wong bulet kok. Ke sini langit, ke bawah langit, sini langit. Dan kamu adalah. Dan bumi ini berputar. Saking putarannya cepat. Sehingga nggak terasa putaran sebenarnya. Sebetulnya kita pun hidup mati dengan napas masuk keluar itu. Makanya Allahu sirullah nurul. Kita itu begitu napas keluar mati. Begitu masuk lagi hidup. Masuk keluar mati. Masuk ke dalam mah hidup. Nah, gitu. Maka begitu selesai keluar nggak balik lagi. Menghembuskan nafas yang terakhir. Yang istilah kamu disebut mati. Nah kemana-mana dia. Energinya di sini semua. Tinggal nanti adalah kembali di al-musawwir. Nah itulah. Yang kata apa? Sebetulnya agak mirip dengan wayang sahabat. Kenapa di wayang itu dikisahkan ada dalang, ada wayang. Mirip sebetulnya. Walaupun dalam prakteknya wayang dan dalang itu berpisah. Gitu. Tapi dalam diri kita ya enggak. Karena Tuhan itu al-musawwir. Pada saat dia ingin membentuk. Dialah tadi yang jadi transformer. Gitu loh. Tuhan itu transformer. Nah, makanya didohirkan oleh dia teknologi transformer gitu kan tadi. Makanya kun fayakun. Jadilah aku ingin jadi apa. Nah itu. Maka tahapannya di situ adalah kalian harus mengerti, akan harus melewati hukum alam. Untuk transformer. Tuhan itu transformer. Maka selalu dalam Al-Quran itu ini jailun, ja'ala, menjadikan. Aku menjadi. Yang menjadikan anjing yang jadi anjing. Yang menjadikan manusia yang jadi manusia. Yang menjadikan seluruh ini adalah dia semuanya. Maka sekarang oleh ilmu pengetahuan dibuktikan. Bukan hanya oleh Ibnu Arabi. Jadi sekarang ini masanya jangan terjebak hanya pada kitab-kitab itu. Karena sekarang ini oleh Tuhan, keilmuan, ini gerbangnya sedang dibuka. Maka Abah saya itu sedang mengantarkan kalian ke situ. Karena khawatir nanti kalau kalian masih beragam pada doktrin, berapa tahun, usah hitungan puluhan tahun. Beberapa tahun lagi agama akan bubar kok. Gitu. Siapa yang lagi mau percaya dengan agama? Karena dari awal pun Tuhan tidak ngomong agama. Din, hubungan, frekuensi, vibrasi, resonansi. Tadi, bagaimana hubungan antara si gelas kaca dan kaca? Bagaimana hubungan antara si kayu dan asbak kayu? Begitu dalam Quran itu sebetulnya. Din. Maka di situ harus ada frekuensi. Karena kalau nggak ada frekuensi, nggak ada vibrasi. Kalau nggak ada resonansi. Tadi semua. Maka itulah orang Islam sholatnya nggak berdampak. Tadi semua. Ibadahnya nggak berdampak. Tadi semua. Karena salah dalam. Maka hari ini kalau nggak dicerahkan, berarti kita termasuk kaum yang akan dipunahkan. Sebagaimana dulu Wonosobo. Kaum Sabah dihancurkan jadi Wonosobo. Tadi semua. Ya. Kaum Babilonia, Bani Ad, Bani Samud sudah dihancur-hancurkan. Karena tadi surat Al-An'am 133, kalau kamu tidak bisa mengikuti hukum alam, artinya kamu gagal dalam seleksi alam, kamu akan punah. Itu berlaku sahabat. Mana dinosaurus sekarang? Punah. Karena tidak bisa mengikuti hukum. Menyesuaikan dengan hukum-hukum baru. Tadi semua ya. Mana hukum yang disebut dengan Indian. Sekarang Indian udah gagah jadi si Donald Trump tuh. Suku Indian dulu itu udah jadi Donald Trump. Coba. Kalau tuh benar-benar pola pikir nggak dipakai. Tadi semua. Dulu itu Amerika itu waktu Marco Polo menemukan banyak negeri kosong hanya Indian yang pakai nah itu. Sekarang ngebomin kamu tadi semua.
Allahu Akbar. Maka kalau kita tidak menyesuaikan dengan hukum, maka berlakulah pada hukum ini sebetulnya hukum keseimbangan tadi semua ya. Walaupun manusia membuat kerusakan, doharul fasadu fil bari wal bahri, tetap saja sebetulnya dihancurkan dengan air tadi lewat banjir bandang dan apa. Nanti akan segera kembali. Karena ini hanya tentang penyesuaian sampai manusia belajar mengerti bahwa sesungguhnya adalah pohon itu bukan pohon gitu loh. Pohon itu adalah nggak ada bedanya dengan dirimu, punya tugas dari Tuhan gitu. Gunung itu bukan gunung, dia sama dengan dirimu, punya tugas semuanya. Karena dunia ini adalah perwujudan dia. Itulah kita manusia sebagai khalifah, diutus tadi semua. Maka kemarin sudah bahas tentang Quran pun nazalna dan anzalah. Ada yang Allah turunkan sekaligus, gitu kan, secara anjala kemarin, nazala diturunkan secara bertahap. Jadi pemahaman manusia itu akan bertahap memahami Tuhannya. Maka dalam Al-Quran kisah Adam sekalipun adalah, maka kenapa ada selalu bahasa faidah sawwa itu, sawu itu adalah menegakkan. Karena manusia itu akan selalu di apa namanya? Karena wajib. Karena inilah Tuhan ingin melihat. Maka Ka'bah hari ini kemarin ada Pak Jenderal yang Ka'bah yang dia cerita. Sekarang ini kalau setelah nanti dihancurkan, apakah orang-orang dulu sebelum Masehi itu apakah lebih primitif dari kita atau lebih canggih? Kata apa? Lebih canggih dulu itu. Bumi ini Pak, kalau ngerti, pernah mengalami abad tercanggih yang hari ini belum pernah bisa dilalui. Pahami itu tadi. Artinya apa? Manusia itu hancur, akan datang lagi. Untuk apa? Tadi sampai manusia menjadikan dunia ini surga. Hidup berdampingan, saling menyayangi, saling memaafkan, hidup berkecukupan semua. Manusia sudah memahami teknologinya, makan nggak usah ngejar-ngejar beras, cukup kayak astronot pakai kapsul untuk makan 3 bulan, kan? Kan simpel nggak hidup kayak gitu? Simpel. Sekarang itu sudah dipercontohkan oleh mereka astronot. Hanya 1 kapsul untuk 3 bulan cukup, tubuhnya kenyang. Nanti begitu nanti tadi semua. Bahkan maaf, karena bersetubuh juga adalah merupakan adalah bentuk kekotoran, kenikmatan bisa diganti. Nanti itu, maka nanti itu ada hubungan badan virtual dan tadi semua. Nah, ini bocoran-bocoran aja dikit, itu kan tadi. Sementara manusia masih senangnya itu gaplok-gaplokan, kos binatang, kan gitu kan tadi semua. Itu kan sebetulnya, itulah kenapa kita dalam Al-Quran disebut hayawan. Kita itu sama dengan binatang, sesungguhnya. Jadi kemarin para Jenderal Nurwidio menceritakan bahwa di Irian itu ada tiang katanya, gitu, lebih tinggi dari, kan sekarang gedung tertinggi mana? Burj Khalifah yang ada di Abah udah ke sana, Dubai. Itu baru pondasinya dibandingkan pondasi yang ada di Irian Jaya, di kedalaman laut itu udah 2 kali lebih tinggi dari Burj Khalifah, itu baru pondasinya. Dan sekarang ada barangnya. Karena manusia tuh kamu tuh nggak ngerti kayak apa sih dunia ini. Maka kenapa kata Allah yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti bumi lain. Maka hari ini sahabat, karena makhluk itu adalah selalu tadi. Maka kembali lagi hukum tadi. Kata Abah Syatoilah itu sebetulnya sudah paham, tapi ya belum mengerti ilmu pengetahuannya. Tapi beliau sudah paham tentang hakikat Tuhan. Maka bernama kata beliau, adharo wis ngadeurkeun Allah wujuda kula syai'in itu. Wujudnya segala perkara. Li annahu, karena satunya Allah al-batin. Nah, Syatoilah sampai situ paham. Tapi tidak akan lebih paham dari Abah Setu hari ini. Karena Abah Setu bisa menguraikan hari ini tentang unsurnya, molekulnya, kimianya, hukum fisikanya. Karena ternyata hukum itu berlaku. Ya, berlaku begitu nyata. Tadi semua. Tentang kenapa Allah bicara aras Allah di atas air. Tadi malam bicara tentang H2O. H2 itu ada 2 hidrogen, 1 oksigen. Kemudian dengan O3 ozon. Akan ternyata adalah tentang aras Allah itu adalah selalu 3 elemen. Tadi semua. Foton, fermion, boson. Nur Muhammad, Nurullah, Nur Insan. Begitu saja.
cahaya, materi, energi. Akhirnya dalam perilaku tubuhnya Islam, iman, ihsan. Nah, gitu kan tadi semua. Kamu ngomongin Islam, iman, ihsan, esensinya nggak ngerti ya. Tadi terus apa itu judulnya? Tadi karena nggak ngerti apa yang kamu lakukan, tadi semua. Kamu hanya ngikut aja, kata dia lah, kata kayak saya. Agama mengikutin kakek moyang. Maka itulah Nabi Allah ingat dalam Al-Quran, mereka kamu yang bertuhankan kepada nenek-nenek moyang kamu. Makanya Nabi Muhammad, dulu Nabi Muhammad udah negor orang Quraisy tadi. Bahwa kata apa namanya, kata apa, innallaha qad adhaba ankum aibal jahiliyah. Tuh. Itu dulu udah dianggap aib jahiliyah oleh Nabi Muhammad gitu. Fata'ad jumaha bil ajdad, berbangga-bangga dengan nasab keturunan tadi semua. Maka itulah nggak usah bangga-bangga dengan nasab. Maka tadi Nuh boleh punya anak Kan'an, nggak apa-apa. Nabi Kan'an belajar sama bininya. Lut juga sama kan, apa bininya juga gagal. Maka di Quran itu laki-laki yang soleh untuk wanita yang nggak soleha. Gitu. Contohnya Lut, Nuh, anaknya Kan'an, anaknya Lut, gitu kan tadi semua. Tapi ada laki-laki yang soleh untuk wanita yang soleha, Ibrahim contohnya. Tapi ada wanita soleha untuk wanita yang nggak soleh. Contohnya adalah Aisyah dengan Firaun. Jadi semuanya nggak ada hubungannya soleh nggak soleh sebetulnya. Karena bukan tentang itu Allah itu. Tapi tentang hukum tarik menarik dan hukum tolak menolak tadi semua. Ya, yang harus kita pahami tadi semua. Makanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu perumpamaan semuanya. Watil kal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Tapi Allah sudah mengatakan wa ma yaqiluha, kecuali yang diberi ilmu. Tapi ilmunya manusia sekarang kata Allah wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Manusia itu hanya berdon saja sekarang ini, nyangka-nyangka Allah. Kayak wayang ngobrol nerakanya dalang gimana ya? Nah, kita hari ini itu kan setolol-tololnya manusia lagi ngomongin neraka. Adalah wayang-wayang tolol yang bicara tentang nerakanya dalang gitu. Padahal dalang bicara nar dan nur gitu kan tadi. Dalang sedang bicara hukum gender pasangan. Kalau ada senang, ada nggak senang gitu. Diartikan aja neraka dan surga. Yang akhirnya memang jadi neraka dalam kehidupanmu di dunia ini. Karena kau yang menariknya. Karena kau ngerti sebetulnya nur itulah dari nar gitu loh. Mana ada cahaya kalau bukan dari panas, dari semua. Maka selalu itulah Allah menciptakan manusia jin, manusia dari tanah, jin dari api, ya gitu. Tadi karena on saja, karena kurang gaul, ngopinya kurang adoh, tadi tapakurnya kurang dalam, tawajuhnya kurang benar, maka di tingkatannya tawajuh, tafakur, tazakur, barulah tawakul. Tuh, kan tahapannya begitu. Syaikhullah udah benar tadi mengatakan tadi. Syaikhullah menyampaikan kepada kita. Ada haro wis ngadeurkeun, ada haro wis ngadeurkeun. Wujuda kula syai'in, si kaca, si Tuhannya, si gelas kaca ini mewujudkan dirinya karena dialah al-musawwir. Jadi yang membentuk itu adalah si kaca itu sendiri. Maka kaca dibikin gelas kaca, kaca dibikin burung-burungan dari kaca, kaca dibikin kelereng. Kemanapun dibentuk ya kaca semua. Mau jadi kelereng ya kaca. Nah inilah sesungguhnya manusia juga sama. Nggak ada bedanya. Cuma kamu ada pada sisi dirimu tadi. Si identitas, si Adam. Tadi merasa ada, merasa ini. Nah itulah persoalan kamu. Inilah yang Tuhan ingatkan kepada kita. Jadi dunia ini tidak akan tidak ada. Karena dia abadi selamanya. Abadan abadah. Walaupun dia ada, maka ada pihak, ada domir, ya tergantung. Ya tetap si gelas kaca ini untuk membedakan dengan kaca suatu saat harus pecah dulu. Untuk dibuat apa? Dibuat kelereng. Ya Allah ya Karim. Maka lihat kalau kamu ngerti 144 unsur yang di alam ini. Ada unsur apa? Unsur kalium, kalsium, mangan, zinc, aurum, ferum. 144 unsur itu akan kembali nyusun tubuh. Tubuhmu itulah merupakan gabungan dari malaikat. Malaikatnya mana tuh? Tadi kuprum, aurum, utusan sang hidup. Tadi semua. Tadi unsur-unsur itulah yang menjadikan penyusun narun, hawaun, maun, turabun.
unsur tanah. Nah, maka tadi disebut unsur tanah. Coba ayo cerdas, mulai cerdas sekarang sahabat tadi semua. Supaya kita hidup bahagia dan karena persoalannya kalau kamu hari ini salah beritikad ya kamu akan menerima neraka dulu. Tadi akan masuk ke alam barzah, alam kegelapan. Karena tadi kamu nggak jelas statusnya di situ. Itu yang disebut su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu pada saat ruh keluar dari tubuh sini ya belum mengenal Allah. Maka kata Allah man kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Tadi semua. Maka siapa yang buta pada Allah dan Muhammad tadi. Nah, itu bahasanya kan bahasa tapi prakteknya sebetulnya nyata pada gelas, pada apa, pada bumi, pada pohon, pada dirimu. Tentang kenyataan itu. Maka itulah bukan tentang nyebut-nyebut nama Allah. Tapi seharusnya merasakan kehadiran Allah setiap saat. Itulah bukan nyembah-nyembah. Tapi yang harusnya kamu bikin vibrasi. Sambungkan. Resonansi. Dari semua ya. Makanya hari ini, kata Abah juga, ungked-ungkedan kayak apapun negara-negara Islam sedunia hancur. Ya. Karena kamu keluar daripada hukum sunatullahnya itu sendiri. Si gelas kaca, dia nggak tahu siapa Tuhannya. Ya jelas dia sholatnya nggak ada gunanya. Dia pikir dia sedang menyembah. Padahal sebenarnya Tuhannya ya kaca itu juga. Kalau dia tidak sadari kehadiran si kaca itu. Tapi jangan selalu orang-orang masih bodoh, masih wahabi itu pahamannya nggak usah komen lah. Orang wahabi itu tadi semua. Karena agama kamu tuh hayal. Bayangkan Nabi Muhammad aja katanya bahwa pakai tisu nggak sah. Cebok pakai tisu nggak sah. Karena Nabi Muhammad pakai batu. Itu tuh kamu tuh bukan pada esensi namanya. Ya nggak ada di tisu zaman Nabi nggak ada. Kalau udah ada toto saat itu. Makanya Nabi Muhammad ceboknya mati batu juru 3 karena adanya masih batu, hidupnya di padang pasir. Terus beol di mana? Ini kan memang tololan orang Islam ini semua. Allahu Akbar. Tadi semua. Makanya kamulah yang membawa primitif agama ini. Kamulah yang membawa kebodohan ke agama ini. Nabi Muhammad menggunakan cebok batu juru 3, abasyatu pakai toto, sekarang sudah apa namanya less touch. Udah otomatis begitu pantat air datang shoot tuh. Inilah tadi semua orang gosok gigi dengan susur dari mana kayak begitu. Kok jadi tadi semua aduh ya Karim, akal agama tidak dijalankan. Kalau kamu nggak mau merubah paradigma begitu dari semua. Nah inilah maka akhirnya sekarang ini adalah apa yang kau dakwahkan itu tadi. Saya pernah debat sama si siapa itu yang udah meninggal itu siapa? Oh, yang hidungnya banget ceplok di dia. Aduh, dari semua. Itulah kalau beragama pakai bujal doang dari semua. Karena tidak menggunakan akal tadi. Dalil tebung dari mana? Dalil itu hari ini kalau ngomong bicara dalil kata Abah juga. 200 tahun Nabi Muhammad wafat sekalipun dalil itu sudah nggak jelas. Maka karena memang dan juga sebetulnya kata menurut Abah nggak perlu karena zamannya juga beda. Kan itu cara alat mansakan untuk hidup setiap zaman. Maka tentu waktu zaman Nabi Muhammad pakai toto listriknya juga belum ada, nggak bisa. Jadi inilah yang harus kita mengerti bahwa Tuhan menyeimbangkan. Maka kenapa ada membedakan Tuhan dengan kita adalah kalau kacanya tetap ada, zat kaca itu akan ada, tapi wujudnya si kaca ini apakah jadi gelas kaca, jadi apa namanya kelereng, jadi spion, jadi apa itu urusan kaca. Itu hukumnya. Maka kaca itu abadi tadi semua. Adapun gelas kaca juga adalah akan abadi selama adanya itu perumpamaannya saja. Maka berlakulah di alam ini hukum daya tarik, menarik, tolak, menolak tadi semua ya. Coba lihat. Kamu kan kalau pada saat kamu ingin pacaran, ingin punya istri, jatuh cinta pada seseorang, tuh, dia bisa menolak atau bisa menarik. Kenapa kamu bisa menolak dan menarik? Karena ada hukum vibrasi. Harus ada resonansi. Tadi semua kayak HP. Kamu itu HP sekarang. Kamu mengirimkan pesan. Kamu mengirimkan pesan. Itu kan tadi semua. Tapi pesan dari sana nggak dijawab, kamu kan nggak bisa apa-apa. Namun sebaliknya ada orang yang mengirimkan pesan padamu. Maka berarti
abid wal ma'bud wahid, itu dalil. Jadi kalau seandainya ini kita rozik, ya kita marzuk. Tadi kita adalah yang bentuk, Allah al-musawwir, kita yang dibentuk. Tadi semua. Kita ini dibentuk oleh Allah sesuai dengan tadi. Wa khalaqal Adam ka suratihi. Aku menciptakan Adam dalam surahku. Al-musawwir, Allah itu membentuk segala. Tadi semua. Maka HP ini pada saat ini berhubungan dengan HP lain. Harus ada gelombang elektromagnetik. Itulah hakikat Tuhan. Hari ini Allah kasih tahu kepada setiap manusia. Hei manusia, betapa dekatnya aku denganmu. Tadi. Sekarang kau bisa berhubungan kemanapun dengan melihat wajah. Nah itu. Karena sekarang adalah ada. Tapi disinilah ada berlaku. Maka inilah kata Abah. Tuhan itulah kekosongan. Total. Yang menyambungkan. Tadi semuanya. Energi. Maka energi tidak akan hilang. Energi tidak diciptakan. Hanya akan berubah bentuk. Tadi semua. Inilah hukum relativitas. Hukum kekekalan energi. Nah sekarang dibuktikan oleh arkeologi semua. Adam gagal, konsep Adam udah gagal tuh. Maka nanti konsep Quran gagal tuh. Nanti konsep Muhammad gagal nanti. Kalau ditaruhkan pada sosok, lihat nanti. Belum waktunya. Tadi semua. Cuma Abah sudah buka sedikit-sedikit. Siapa Muhammad itu? Nah itu kan harus dipahami oleh kita. Karena tidak ada resonansi pada Muhammad yang ada pada dirimu. Karena kau terjebak pada Muhammad sosok. Tidak adalah hubungan itu. Seperti kamu. Kamu menyebutkan jatuh cinta pada perempuan di sana. Tapi kamu tidak pernah berhubungan dengannya. Terus adakah kira-kira dia jatuh cinta padamu? Ya tidak, Dang. Lu nyebut-nyebut Muhammad, Muhammad, Allah, Allah, Allah. Coba kamu ada. Hukum itu. Maka harus ada frekuensi dulu. Disambungkan dulu. Kalau sudah tersambung, walaupun kamu ada di lubang jarum sekalipun, nyambung. HP saya hilang nih. Chat. Oh bunyi di sono. Karena udah tersambung. Inilah bukan masalahnya ini kali ini. Kalau orang berislam tidak mengerti tentang konsep ini. Aduh kasihan. Bagaimana kamu akan bangkit dalam kehidupan ini. Kamu akan sengsara terus dalam kehidupan ini. Kau mengharap-harapan cinta tapi cintamu gak dibalas. Kau nyebut-nyebut nama Allah tapi gak merasakan frekuensi Allah. Maka Allah dohirkan hukum tarik-menarik. Hukum tolak-menolak. Kamu tidak bisa mengatakan Jubaidah. Di mana rumah Jubaidah nggak tahu. Coba, kapan mau kawin kamu? Tadi semua. Katakanlah Muhammad Jubaidah. Allahumma sholli ala Jubaidah. Allahumma sholli ala Jubaidah. Tapi Jubaidahnya nggak kenal. Nggak tahu. Nggak ada koneksi. Udah Allah dohirkan pakai HP. Kamu mas ini nggak bisa nelpon mas itu. Kalau nggak tahu nomor, walaupun rapat. Itulah Allah mengatakan, Allah itu dekat tapi jauh. Maka dengan Allah itu sama kayak kamu duduk di mobil. Badannya rapat. Hati kamu, mas ini mas itu di bis berdua. Wah, deket nggak? Dekat. Di bis berdua, tubuhnya berapatan. Tapi pikiranmu dan hatimu tidak. Nah inilah bagaimana ada vibrasi dengan Tuhan itu. Tadi, walaupun jauh, tapi kamu, walaupun dekat bisa jauh, yang jauh bisa Dadang naik pesawat ke Singapura, atau Dadang naik pesawat ke Eropa, misalnya. Di pesawat itu ada teman lagi duduk, yang satu orang Singapura, orang Afrika. Itu pikiran orang Afrika itu di Afrika aja itu. Dadang di Indonesia aja tuh. Itulah makanya disebut dengan dzikir itu adalah ingat. Dzikir itu ingat, dan ingat itu harus udah liko, udah ketemu. Karena tanpa ketemu tidak akan ada frekuensi. Kalau nggak ada frekuensi, nggak ada vibrasi, harus digetarkan dulu nih. Tadi semua kehidupan ini begitu, berlaku hukum alam, keseimbangan. Ya. Coba kamu sadari setiap hari, kata Abah juga. Bagaimana bulu alis, bulu rambut, bulu ketek, bulu burung, gitu, bulu rambut, semua juga punya keteraturan. Coba kalau nggak ada Allah, kalau nggak berlaku hukum keseimbangan, bulu mata terus ke sini. Ini manusia repot, kemana mau cukur mata, kemana mau cukur alis, tapi tidak.
bagian-bagian tertentu. Kenapa yang ini harus dicukur? Ada juga alasannya. Kenapa bulu ini harus dicukur? Ada alasannya. Tapi kenapa yang ini nggak boleh dicukur? Karena ini nggak boleh, nggak ada. Bulu alis, maka pada saat udah berhenti di situ dionggol nyot ke sini. Gigi. Coba kalau gigi itu nggak gompal. Ini abah pada gompal semua. Karena tadi gigi itu sebuah benda dari kapur. Makanya orang itu kalau nggak gompal, untunya serem kayak Dracula. Maka harus diganti. Itulah rahmat Allah. Semua. Tapi pada saat dia tumbuh naik dari bawah ke atas, apakah terus naik ke atas? Tidak, dia diam. Ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Kenapa bulu manusia ini nggak seperti bulu di rambut? Harus jadi lutung. Coba kamu tuh tafakur. Betapa al-musawwir Allah itu sempurna pada dirimu. Sebetulnya termasuk rezeki. Rezekimu itu diatur sebagaimana kukumu diatur. Kamu gunting, udah ada panjang, besok nongol. Gigimu naik ke atas, tapi pada saat itu yang atas turun ke coba kalau nggak ada Allah. Kalau kita ini bukan Allah, itu tadi kata Syai'ila, adhara wa isqadirkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li'annahu, berarti semua itu berlaku hukum ini liar tubuh ini. Ya enggak. Enggak begitu. Maka inilah harusnya manusia itu bahagia di dunia ini. Dan Allah menyuruh kita bahagia sebenarnya. Cuma kamu nggak ngerti bagaimana cara menemukan kebahagiaan itu. Karena tidak terkoneksi tadi. Ingin jatuh cinta sama si Marni. Hanya Marni. Hanya tadi si Udin. Allahumma sholli ala sayyidina Udin. Allahumma sholli ala sayyidina Udin. Gimana? Maka nggak berdampak sholawatnya. Karena kata Abah juga. Nggak berdampak dikirnya. Yang kita buktikan kemarin Atakoh itu. Yang tukang dikir aja. Ternyata disebut dikirnya la ilaha illallah, begitu digebrang sedikit ternyata dia bukan dia yang dikir itu, jin. Nah, itulah. Apa udah dohirkan kemarin tadi semua. Dikira kamu yang sholat itu dia, bukan. Selama sholat yang merasa sholat itu jin. Nah, itulah, maka kita harus mengerti frekuensi tadi semua. Mengerti resonansi, vibrasi. Nanti kalau Atakoh lagi sama Abah akan Abah tarik naikkan potensinya sampai 7 napas, lihat dampaknya. Kalau nggak ngegeletak itu semua. Karena Abah lihat begitu aja lagi dikir udah kelihatan. Ini orang-orang yang orang-orang kosong. Pikirannya kosong. Ngomongnya la ilaha illallah. Tapi kosong. Kosong. Karena nggak ada frekuensi, nggak ada vibrasi, nggak ada resonansi. Begitu di penghujung. Ilallah. Wah! Coba. Jengak baru dia baru sadar. Ternyata ngelamun dikirnya itu. Dan yang dikir bukan dirinya. Nah inilah dalam torikot juga hanya jadi fitnah saja orang-orang torikot ini yang merasa mulia, merasa soleh, merasa lebih baik dari orang lain. Ini karena tidak mengerti konsep dari awal. Tidak mengerti konsep. Jadi itulah ya, lihat di tubuh kita. Gigi tidak naik. Bulu ini enggak sampai kayak bulu rambut gitu semua. Ya jadi orang utan. Tapi dia keteraturan, punya keteraturan. Maka itulah manusia itu sebetulnya mau nggak sadar evolusi. Makanya kalau orang bulunya dadanya banyak itu baru selesai dia evolusi dari lutung itu. Evolusi manusia itu. Makanya kenapa ada pada saat Allah ingin menjadikan Adam ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah tadi malaikat bahasanya itu protes tadi semua. Karena mereka akan membuat kerusakan. Nah itulah maka Allah sudah mengatakan, maka disinilah kita harus patalako Adam. Nah patalako Adam itu disambungkan dulu oleh Allah pada Allah. Makanya waktu pertama malaikat itu debat, dia mendebat kepada Allah, kata iblis, jangan. Dulu juga dia barbar. Dan itu udah jauh sebelum Adam itu sudah ada makhluk banyak. Bahkan tadi, jangan kamu pikir Adam cerot berdua, kelantang, kelinting gitu-gitu kan karena otakmu yang memblek memahaminya. Maka kata Abah, Adam itu punya ibu, punya bapak. Inilah karena kalian memblek semua, ya, memahaminya tadi semua, ya.
Maka pada saat bicara Qabil dan Habil, si Qabil itu setelah membunuh Habil kabur kemana? Ke India. Nah inilah orang-orang India itu keturunan si Habil, si Qabil, banyak keturunan si Qabil dari semua ya. Dan dia kawin dengan kampung sebelahnya, kan ceritanya nggak ada Adam doang keluarga katanya gitu. Dia kampung. Nah, inilah yang nanti fakta-fakta bahkan akan dibuktikan oleh fakta-fakta sejarah dari semua ya. Jadi yang membedakan Adam kita ini adalah Adam itu disambungkan dulu oleh Allah, maka patalaqa Adam kalimatur Robbi. Nah itu dadanya dibelah, kaf ha ya ain shad. Patalaqa Adam. Jadi siapa yang ditalkin? Manusia yang akan jadikan tadi adalah tersambung dengan Tuhan harus talkin dulu. Patalaqa Adam. Maksudnya talkin itu lakona yulakinu talkinan, dibelah dadanya, dibersihkan dadanya. Dari benci, dari dengki, dari iri, dari semua. Tadi semua. Ini dikir-dikir, tapi kok kebenciannya nggak rubah-rubah. Semua, ya. Karena disinilah tentang kau kabun duriyun yukodu min sajarotin mubarakatin zaitunatila syarkiyati wala gorbiyah. Inilah dada. Bahagianmu di dadamu. Kesengsaraanmu di dadamu. Maka inilah yang harus diurus. Maka alam nasroh laka sodro. Maka Adam berbeda dengan makhluk lain yang sebelumnya belum ditalkin. Patalaqa Adam. Maka patalaqa Adam asma. Maka Adam lah semua nama-nama ini yang ada ini. Sebagai identitas kepada wujud Muhammad. Jadi semua. Hidupnya Allah. Sebetulnya. Maka tugas si Adam supaya nggak nyasar di dunia ini harus ditalkin dulu tadi. Patalaqa Adam. Maka inilah awal ilmu pengetahuan. Karena Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhonna. Manusia itu dari zaman ke zaman sebelum Nabi Muhammad, sebelum Nabi Isa, Musa, hanya sangkaan saja pada surga, pada neraka. Termasuk pada Tuhan. Tuhan itu apa sih? Apa kamu Tuhan itu datang kepada Adam, hei Adam kamu jadi Rasul begitu? Emang bilangnya. Seseorang yang tadi tawajuh, tafakur, tazakur, dia menemukan Tuhan, dia bicara pada dirinya. Jadi jangan dikira Nabi itu ditunjuk, kamu jadi Nabi ya. Tumbuh setelah tawajuh, tafakur dari semua. Makanya Nabi Muhammad menemukan Iqra. Apa kamu kira datang Iqra itu di bawah Jibril dari luar? Aduh, kadang-kadang orang Islam ini on. Tadi. Karena selalu Tuhan itu kamu tempatkan pada ruang dan waktu. Di sinilah ada dimensi abstrak dalam dadamu ini. Bisa terjadi segala hal di dadamu ini. Kerusakanmu, kehancuranmu, mi'rajmu. Semua yang di dadamu itu. Maka kenapa alam itu menggunakan al-istifham. Menggunakan alam. Dan kenapa sodrok itu mudhof ilaih. Kepada siapa disandarkannya. Adalah maf'ul. Tadi semua. Siapa fi'ilnya? Tadi Nasroh. Si Nasroh itulah fi'ilnya. Fi'ilnya si Nasroh. Tadi semua. Ya. Nah itulah yang harus dipahami tentang siapa dirimu itu. Nah, malaikat protes. Dia pikir orang yang sama seperti dulu. Kecele dia. Padahal Adam ini Adam yang sudah di download. Adam yang sudah dicerahkan. Adam yang sudah ditalkin. Adam yang sudah dihidupkan. Maka tadi Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan begitu jentre dalam Jabshirul Asrar ini adalah tadi semua. Fal wajibu thalabul hayatil qalbil ukhrawiyah min ahli talqin. Di dunia adalah qabla fautil waqti fa inna dunya karena si Adam harus berjalan ad-dunya mazratul akhir dan dia harus berjalan di dunia ini terkoneksi pada Allah dan Muhammad. Tadi materi tersambung pada energi, energi pada cahaya. Islam, iman, ihsan. Kesadaran jasad, kesadaran hati, kesadaran ruh. Dan itu harus tersambung. Maka begitu malaikat itu protes pada saat dia berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka Tuhan ingin menunjukkan bahwa Adam yang ini tuh beda. Gitu loh. Makanya faida sawaituhu. Sawaituhu itu karena sholat sawu. Berdiri tegak. Adam ini ditegakkan. Dengan volume otak ditaikan. Dari perut siapa? Di perut orang yang tadi.
yang dari perut orang-orang yang tradisi yang disebut oleh Allah ins, yang disebut oleh Allah basarun tadi. Dari situlah genetikanya di upgrade tadi semua, ya. Upgrade. Nah, disitulah Allah al-musawwir membentuk dengan bentuk yang berbeda. Pernah lihat ibunya jelek, bapaknya jelek, anaknya cantik? Itu terjadi perubahan di dalam kandungan. Dulu kata Abah, waktu Abah ingat itu, bertanya pada Dewi Gotik, dia cantik, tinggi, gede. Saya lihat ibu bapaknya kecil, bapaknya juga kecil, gitu. Itulah Adam itu sama seperti itu, upgrade. Nah, sekarang itu bukan hal yang mustahil, karena sekarang ini bahkan bisa direkayasa genetik. Dan makanya sekarang ini manusia itu bisa menciptakan anjing 5 macam dikawinkan. Chow-chow, kawinkan dengan Dalmatian, dikawinkan lagi anjing herder, badannya panjang kayak herder, tapi telinganya chow-chow, kulitnya Dalmatian. Sekarang itu bukan perkara yang sulit. Karena siapa kamu ini? Sekarang ini manusia ini sudah bisa al-musawwir, karena manusia-manusia yang sudah berilmu itu adalah tadi sudah ngerti, nyambung dia. Maka disitulah akhirnya Allah uji dengan apa? Ujian tingkatan Adam dengan malaikat saat itu menggunakan ilmu, karena dulu orang itu berilmu itu hanya kata Allah wa mayyatabi'u aktsarahum ila dhonna. Hanya sangkaan saja. Oh, Tuhan di aras duduk. Bahkan maaf, Hajar Aswad, meteor datang dari surga. Padahal meteor. Orang-orang koplok ini semua Allahu Akbar. Batu dari surga. Berarti kalau begitu surganya itu ada ada ruang dan waktu. Berarti Allah mabet di surga itu. Ini kekoplokan. Karena kamu tuh nggak ngerti konsep Tuhan itu sendiri. Mana ada Hajar Aswad dari surga. Hitam karena dosanya manusia. Itu hanya batu perit yang nanti berubah karena suhu, yang luarnya hitam, dalamnya putih. Allahu Akbar. Tadi semua. Pada Abah hari ini, Abah sedang mengantarkan kalian pada gerbang. Karena kalau nggak dijelaskan nanti, tiba-tiba ngedadak, Abah ada ngebom. Semua hancur. Tiba-tiba apa Islam, apa iman. Aduh. Manusia belum siap dadanya. Tadi, belum bisa menjadi Adam yang ditanamkan kalimatur Rabbi di dada. Oh, kalau sudah ada kalimatur Rabbi la raiba fihi udah lil muttaqin. Silahkan kata saya Ka'bah itu hancurkan sekarang juga. Peduli amat. Mana hubungannya dengan kamu? Itulah kekoplokan Islam hari ini. Hanya dijadikan rekayasa oleh si Senokor Gronyo sebab buang-buang duit doang. Ini kamu harus ngerti ini. Kalau enggak, kapan kita ini akan bangkit? 160 triliun hanya digunakan buang-buang ke sono untuk ngasih tahu Amerika, untuk nyerang kamu lagi. Aduh, tololannya ini benar-benar. Kan tadi, kan bodoh. Tadi. Untuk apa? Duit dikirimkan ke Amerika. Orang Amerika di sini, Nestle apa bikin pabrik. Jongkosnya siapa? Ya kita. Duit kita dikirim ke Arab Saudi kirim ke Amerika, Amerika bikin pabrik-pabrik di Indonesia, industri, kita jadi jongos. Padahal makanya duit kita sendiri. Nah, ini karena bodohnya orang Islam hari ini. Dan ini sudah direkayasa oleh mereka. Tadi semua. Ya, jadi agama ini diciptakan oleh mereka untuk menguasai. Maka Abah ingin kita kembali pada Al-Quran. Sebagaimana Adam dicerahkan oleh Allah dengan dibelah dadanya. Dibersihkan dadanya. Dan tadi kemarin malam Abah diskusi hampir 2 jam dengan Pak Jenderal Nurwidio. Jenderal yang luar biasa, datang beliau tadi semua, dan beliau mengatakan memang semuanya itu setelah perang salib dada manusia dikunci, manusia sibuk mengerjakan ritual tapi hatinya kosong dari Allah. Tadi nggak ada vibrasi, nggak ada koneksi semua. Inilah beragama tak bertuhan. Mereka yang tak bertuhan malah mereka tanpa menyebutkan agama mereka bertuhan. Ini contoh surat ini diantaranya. Pada saat Allah ingin mengangkat Adam sebagai khali, jadilah kamu tuh Adam yang jadikan khalifah di muka bumi ini. Hidupkan dadamu itu. Maka itulah pada saat diuji
Diuji apa? Ilmu pengetahuan. Apalagi kalau bukan ilmu pengetahuan Allah ini tentang nur. Nur ini cahaya, al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Maka artinya orang dengan ilmu akan ternampaklah segala yang tidak terlihat. Itu tadi. Akhirnya Allah sindir tadi. Bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Berhati tapi tak itulah. Tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada manusia itu kebencian di sini. Akibatnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu wa lahum adabun alim. Sudah dikunci dadanya tadi dari awal. Akibatnya apa? Walaupun dia ngomong iman palsu wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil, tapi nyatanya tidak iman. Kalau kamu iman ngurusin kuota haji dia akan dibadong. Kalau iman, padahal gelarnya kiai, menteri agama misalnya gitu. Kalau kamu beriman, ada Al-Quran, cenamah firman Tuhan, nggak dikorupsi, itu kalau iman. Kau hanya ngaku iman. Inilah yang terjadi karena hari ini terpental kita. Padahal kisah Allah mengisahkan Adam seolah debat dengan malaikat itu untuk menunjukkan bahwa perbedaan Adam yang sekarang itu adalah sudah ditalkin oleh Allah, fatalaqqa Adam kalimatul Rabbi. Apa kalimatul Rabbi itu? Kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimatul khusyuk, kalimat la ilaha illallah. Pada dadanya sudah ditalkinkan, fatalaqqa Adam. Fatalaqqa Adam. Sehingga pada saat malaikat berprotes, Allah uji malaikat dengan pertanyaan ilmu. Karena sekarang bukan Adam yang kemarin. Abah juga menginginkan sekarang ini Islam bukan Islam yang kemarin. Hanya ribuk ritual, baca Yasin, one day, one judge. Hanya Suryadoh, baca ini, istighosah, baca ini dengan harapkan mudah-mudahan di dunia dapat duit, di akhirat masuk surga. Berhenti di situ. Kalau mau move on. Abah ingin sekarang itu justru yang hadir itu adalah dengan ritual yang sama, syariat yang saya silahkan. Kalau syariat mah bener kabel. Tapi yang terpenting terkonek. Ngapain kamu ginian? Allah, ya. Padahal nggak ada hubungannya. Kamu tuh punya gaya-gayaan doang sekarang. Takut karena ginian, kenapa takut disebut kafir orang-orang itu? Kenapa sholat? Takut disebut kafir. Itu yang terjadi hari ini. Akhirnya sholat itu sebuah kerjaan, kegiatan yang terasa terpaksa, bukan kebutuhan. Lain dengan kamu pada saat telepon tersambung, kan kebutuhan kamu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kan sekarang ini manusia udah seremoni semuanya. Acaranya seremoni, zikirnya seremoni, sholatnya seremoni, istighosnya seremoni. Karena itulah Allah ingatkan dalam Al-Quran. Sangkaan-sangkaan manusia pada Allah itu salah. Maka itulah kata innallaha alimun. Allah itu ilmiah sebetulnya. Segala perkara Allah itu adalah black and white. Real, aktual. Allah itu. Nggak ada satupun yang bisa. Kenapa bulu ini tumbuh bisa dijelaskan ilmu. Kenapa kuku ini tumbuh. Kenapa ada kuku di sini. Bisa dijelaskan ilmu pengetahuan. Kenapa mata kita ini nggak bisa melihat benda yang besar. Kenapa mata kita ini nggak bisa melihat benda yang terlalu kecil. Ilmiah semuanya. Kenapa telinga kita nggak bisa mendengar di bawah sekian megahertz. Tapi kenapa juga tidak bisa mendengar sekian megahertz. Itu ilmiah semuanya. Karena Tuhan menciptakan kita ini bukan dengan sia-sia, tapi dengan rancangan. Dan dia Allah membentuk kita al-musawwir dengan rancangan yang sempurna. Tapi manusia adalah sekarang ini pemilik HP. Tadi kayak nenek-nenek dikasih iPhone nggak ngerti make. Nah, itu masalahnya di situ. Ya, hari ini. Ya, ngas akhirnya coba lihat. HP Abah dengan HP Dadang, HP pasti di dalamnya itu apalagi Black Ngora. Selain Usina. Ya, tadi. Semua. Udah pasti memori-memori di HP-nya bisa dicek itu tadi. Kalau Abah sekarang ini periksa adalah dihisab HP-nya tiap-tiap diri. Misalnya maka di sekolah suka ada raji HP kan. Lihat tuh hisaban tuh. Itulah penggambaran manusia sebetulnya. Dia akan menarik yang negatif. Kan tadi hukum berlaku, hukum tarik yang negatif akan menarik negatif, miskin menarik miskin, sakit menarik sakit, suudon akan menarik suudon, membenci orang akan menarik kebencian,
Memfitnah orang kan balik fitnahan. Nggak sadar di HP-nya itu sudah berjubel data-data yang nggak perlu. Maka teknologi juga mengajarkan hapus, kurangi memori yang buruk, kosongkan. Itulah belah dada. Nabi dibelah dada, kosongkan. Waduh, ini udah nggak, ini udah datanya udah buang dah, buang, nggak perlu. Itulah Abah amaliyah dengan tadi penyerahan, lahayun, la ilmun, la syam, semua amaliyah 7 di sini, 7 di sini, 7 di sini, mengosongkan kembali. Karena tanpa tahalli tidak akan ada tahalli, tanpa tahalli tidak ada tajalli. Pahami itu, sesederhana itu sebetulnya hukum Tuhan. Jadi inilah makanya begitu malaikat ditanya, nggak tahu apa ini malaikat, nggak tahu apa ini malaikat. Nah, lu kata Allah, Adam ini udah gua talkin, udah gua hidupkan, udah gua bersihkan. Fatalaqqa Adam kalimatur Rabbi, kalimat Nabi isbat pada dadanya. Makanya berarti mandakholahu nur karena amina, udah masuk. Mandakhola itu kan fi'il madhi, masuk cahaya tadi. Adam itu di dadanya adalah melebar, membumbung, mengerti. Ditanya apa ini Adam? Apa ini Adam? Apa ini Adam? Gitu. Tapi malaikat bengong aja. Nah, disitulah. Akhirnya malaikat KO bahasanya. Malaikat KO. Gitu. Sampai dia berkata, Subhanaka. Subhanaka tubtu ilaika. Wa ana awwalul mu'minin. Nah, itu. Ya. Malaikat. Ya, Maha suci engkau ya Allah. Subhanaka tubtu ilaika. Wa ana. Apa namanya? Wa ana awwalul mu'minin. Tadi. Bukan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuh. Barulah sadar malaikat. Maka sejak itulah harus sujud kepada Adam bahasanya. Karena kalah malaikat. Maka tadi kata Abah saya itu nyuruh-nyuruh malaikat sekarang tiap hari. Angkat tuh air tuh. Gitu. Tadi semua. Jadi tolong pahami ya. Jadi jangan agama yang hayal tapi harus bisa dibuktikan, terukur dan realitas tadi semua ya yang harus dilakukan. Maka inilah yang harus kewajiban kita menghidupkan hati dari awal. Jadi Adam itu adalah maka faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Karena Adam itu sudah berdiri tegak. Tiba-tiba ganteng, gagah gitu kan. Akalnya cerdas tadi semua ya. Itulah Adam, kisah Adam itu. Maka inilah perbedaan antara vibrasi, resonansi, frekuensi dengan tidak tadi semua ya. Maka perintahlah kepada Allah, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Nah, bersatulah tadi. Allah bicara Adam di situ, Allah bicara malaikat, Allah bicara iblis, Allah bicara dirinya itu sebetulnya satu tadi. Allah bicara iblis pada nafsu si Adam. Allah bicara malaikat ruh yang disebut Nur Muhammad yang ditiupkan nafakhtu fihi mir. Allah bicara ruh, itulah yang disebalik Nur Muhammad itu nurul. Berarti sebetulnya ayat itu sedang berbicara pada sosok Adam. Syariat pada tubuhnya, torekot pada hatinya, hakikat pada ruhnya, ma'rifat pada sirnya. Tadi semua. Faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Semuanya malaikat sujud padanya. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Hei nafsu, kamu tidak mau tunduk tadi semua. Hei tadi ada bagian umum sujud itu dibelah itu. Bagian tubuh. Itulah identitas. Merasa keakuan. Ini gua nih. Ini gua nih. Nah, inilah penyakitnya. Yang disebutkan iblis itu pada Adam. Adam itu kisah iblis adalah nafsu yang meliputi tubuhnya. Maka bicara Adam yang tugas kita lakukan adalah bagaimana membersihkan pengakuan diri. Melepaskan aku 4, si Adam tadi, si nafsu tadi. Ya, tadi semua. Maka kalau seandainya sudah bisa lakukan aku 4, baru masuk ke 3. Qala ya iblis malaka alla takuna ma'asyajidin. Qala lam akun liasjuda li basyarin khalaqtahu min salsalim min hama'in masnun. Maka apa kata iblis? Kata nafsu itu tadi semua ya. Ini dalam arti sempit. Karena nanti bicara lain lagi, beda lagi konsepnya. Tapi ini dalam bicara kasus Adam ini adalah
Hakikat iblis pada Adam itu adalah hawa nafsu kita yang tidak, tubuh kita yang tidak mau sujud kepada ruh. Itu. Artinya, tadi semua selalu melawan. Artinya apa? Tidak mau sujud, selalu tidak mau membunuh dirinya sendiri. Dia ego, malah dia pengakuan, saya dadang, saya ini ustadz, saya ini kiai, saya ini polisi, saya ini tentara, saya ini kan RW, saya ini kepala desa loh. Nah, itulah pengakuan itu yang menjadikan si Adam sengsara dari semua. Dia nggak sadar dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Padahal kalau dia mau leburkan tadi, semua materi ini adalah energi, kembalikan pada energi. Semua energi itu adalah cahaya, kembalikan pada cahaya. Maka materi kamu, wujud kamu di dunia ini sudah surga sebetulnya. Kalau ngikutin hukum Allah, hukum Allah bahasanya. Maka berlakulah di hukum adalah kesatuan, kita saling berhubungan. Silaturahmi lah disuruhnya kita. Seperti air ini silaturahmi, H2O. Kalau hanya hidrogen saja bom. Kalau oksigen saja juga rusak. Maka digabungkan menjadi senyawa H2O yang disebut dengan A. Air lah nama si Adam itu, air. Semua ya. Sama natrium klorida. Natrium itu dan klorida itu racun. Tapi pada saat Na2Cl jadilah garam. Itulah kenapa kita harus bersatu. Semua ya. Jam'u. Kalau tidak jam'u, manusia saling menghancurkan. Ya. Hukum getar, vibrasi, semua harus dimulai dengan hidup, duk, vibrasi. Ya. Kemudian law of action, tindakan dari semua. Berbuatlah just. Jadi jangan ngomong, lakukan. Lakukan, bukan katanya, bukan akan, bukan mau, tapi lakukan sesuatu itu. Dan nggak ada hubungannya baca Yasinmu dengan ngebon kamu, nggak ada hubungan. Semua. Tapi mengertilah ilmunya, bagaimana tanah itu top soil dan lain sebagainya. Adapun nanti adalah menjadikan tubuhmu itulah Yasin, maka selalu bawa ilmu hakikat itu pada diri. Ya. Jadi hukum sebab akibat. Jadi segala yang buruk hari ini kaulah yang menariknya. Hukum sebab akibat. Hukum tabur tuai. Nanam ganja buah ganja. Semua ya. Nggak ada kata Abah Malam. Keropak itu nggak ada tulisannya mohon doa. Tapi mohon bantuan. Keropak aja udah ngerti minta duit. Lu mintanya mohon doa. Tadi semua. Doanya udah ini. Ya Allah ya Karim. Ya marilah tadi semua. Sekarang kata Abah, nggak usah gemir dengan apa yang Abah sampaikan. Abah sedang tidak merubah syariat. Cuma Abah ingin syariat itu tersambung pada hakikat. Semua. Mengerti hakikat. Dan ulamanya dulu begitu. Syaikhullah Imam Ghazali. Sampai kata Imam Ghazali, orang bersyariat tanpa memahami hakikat fasik. Alias kosong. Tapi hakikat tanpa syariat, jin. Nah syariatnya jangan dibatasi, itu syariat itu sholat, puasa, dikir, itu ngaco lagi kan gitu. Apapun yang bisa menimbulkan frekuensi, vibrasi. Maka itulah kenapa dalam bab sholat Nabi Muhammad itu top. Nggak pernah membimbing, sholat itu begini ya, Allahu Akbar begini ya, nggak. Sholat itu taruh pankuba ini, uduan, nggak ada zaman Nabi Muhammad diajarkan sholat. Supaya nanti kalau seandainya orang yang nggak bisa sholat, benar silakan. Yang penting lebih intisarinya frekuensi vibrasinya. Makanya Nabi nggak ngajarkan sholat. Maka semua imam bingung. Allahu Akbar di perut, Allahu Akbar nggak gantung, Allahu Akbar di dada. Bacaan doanya, makanya ada yang pakai bismillah, ada yang nggak pakai bismillah, ada yang pakai fatihah, ada yang nggak pakai fatihah. Coba, itu kamu itu bukan Nabi Muhammad nggak ngerti, justru Nabi Muhammad paling ngerti. Karena sholat itu bukan seperti itu, gitu. Tapi sekarang justru akibat sholat seperti itulah kamu saling mengkafirkan dengan orang lah. Syariat namanya. Syariat itu apapun yang menjadikan vibrasi frekuensi, menyadarkan kamu kepada sang hidup, itu sholat. Maka perintah dalam Al-Quran juga, akim, akoma yukimu ikomatan. Itu dimana mutahadi. Apapun yang membuat terjadinya frekuensi, vibrasi. Tadi. Makanya, karena buktinya jangankan sholat, kemarin atakoh, dikir udah la ilaha illallah belasan tahun. Tapi Abah coba tuh, Abah buka sedikit. Tadi kan menjeritnya hampir 80% orang dari 500-600 orang.
Oh, ternyata selama ini yang dikir itu setan. Nah itulah. Makanya kenapa orang torikot berberantem pas saya merasa lebih benar. Tadi. Inilah yang terjadi kenyataan hari ini. Nanti kita buktikan lagi at-taqwa nanti.